Dan untuk mengetahui dampak banjir bandang yang terjadi di Sumatera, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jona, untuk saat ini bagaimana kondisi di Batang Toru? Karena kita mengetahui bahwa Batang Toru juga ditemukan banyaknya kayu gelondongan di sana dan saat ini apa saja yang telah diberikan bantuan logistik bagi warga? Ya Juno, kami sendiri sudah memasuki 12 hari meliput terkait dengan bagaimana bencana yang ada di Sumatera Utara, khususnya di daerah Tapanuli. Kami melihat sudah ada banyak perbaikan, mulai dari rehabilitasi, pembersihan, sampai juga dengan distribusi logistik bencana. Untuk mengetahui terkait dengan bagaimana penanganan, khususnya di daerah Batang Toru, saat ini di sebelah saya sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Kolonel Arhanud Derajat, selaku Komandan Satgas Penanggulangan Bencana, dan Letkol Armet Deliuda, selaku Komandan Kodim Tapanuli Selatan. Kita pertama ke Pak Derajat dulu, Komandan. Mungkin boleh dijabarkan terkait dengan penanganan bencana ya. Kan sudah ada instruksi dari Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat adalah pembersihan dulu gelondongan-gelondongan kayu. Mungkin boleh dijabarkan dulu, Komandan. Terima kasih Mas Yona. Sebelumnya kami mewakili Satgas Gul Pencal mengucapkan bela sungkawa dan berduka cita atas terjadinya bencana ini. Kami juga turut mendoakan semoga masyarakat diberikan kekuatan untuk mengatasinya dan melewatinya. Jadi sampai saat ini sudah banyak progres yang terjadi di wilayah Batang Toru ini. Situasi sudah mulai lancar lalu lintas, perumahan-perumahan jalan juga sudah mulai bersih. Progres hari ini ada pembangunan jembatan Beli atas perintah Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat melalui Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan. Ini hari kedua pembangunan jembatan Beli dan alhamdulillah lancar sampai saat ini. Diharapkan segera selesai dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk masyarakat kami menggelar posko kesehatan termasuk posko dapur umum bekerjasama dengan TNI Polri termasuk instansi di sini, Pemda, alhamdulillah sangat membantu masyarakat dan kita berharap cepat kita selesaikan dan cepat kita lewati untuk bencana ini. Terima kasih. Komandan, ini kan ada instruksi untuk kayu-kayu gelondongan ini kan akan dibersihkan ya. Mungkin boleh ceritakan, Komandan. Ya, baik. Kami diperintahkan kayu-kayu sisa. Kami juga mendapat perintah juga, jadi kami juga mendapat perintah juga, jadi kayu yang bermanfaat, yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat itu kita bantu belah, sehingga kayu tersebut bisa digunakan masyarakat untuk perbaikan rumahnya. Demikian. Sekarang kita beralih ke Dandim Tapanuli Selatan dengan Letkol Armet Deliuda. Komandan, terkait dengan distribusi logistik bencana ya, mungkin boleh dijabarkan terlebih dahulu. Saat ini di Batang Toru ada berapa pengungsinya? Dan untuk pengiriman logistik atau mungkin penanganan sudah seperti apa? Baik, terima kasih Mas. Kami langsung saja untuk penanganan logistik hari ini. Baik, itu tadi keterangan dari Jona Hamonangan dengan rencana perbaikan sejumlah infrastruktur terutama pembangunan jembatan Beli pasca banyaknya kayu gelondongan yang menerjang terutama menghubungkan wilayah desa ataupun wilayah Batang Toru. Dan saat ini proses perbaikan terus dilakukan oleh pihak TNI dan kemudian juga proses bantuan bagi warga terus dilakukan. Bahwa tadi semalam bahwa BNPB juga menyatakan bahwa proses rehabilitasi secara keseluruhan membutuhkan dana sebesar 51 triliun rupiah lebih untuk pembenahan infrastruktur yang hancur akibat banjir bandang Sumatera. Kodam 1 yang hari ini melaksanakan pengerjaan jembatan Beli di
ditargetkan oleh Bapak Panglima selesai dalam waktu 6 hari, tetapi kemungkinan bisa dipercepat. Harapan kami tentunya sehingga dalam waktu 4 hari ke depan akses Sibolga bisa terbuka, sehingga untuk suplai BBM nanti dari pertamanya dari kilang Sibolga ini bisa didistribusikan ke wilayah Tapanuli Selatan sehingga bisa normal kembali. Kami juga mohon maaf kepada masyarakat apabila mungkin juga kelangkaan ini terkait dengan BBM. Kami juga dari Satgas juga masih membutuhkan untuk operasional alat berat, sehingga memang beberapa BBM kita optimalkan, kita maksimalkan untuk evakuasi dan juga untuk normalisasi kegiatan di lapangan. Sementara untuk kebutuhan masyarakat tentunya juga kita tetap berharap itu bisa disuplai oleh pemerintah. Terakhir Komandan, penekanan kepada masyarakat untuk tidak panik, khususnya mungkin terkait dengan distribusi logistik seperti makanan ataupun juga mungkin bahan bakar, supaya masyarakat tetap percaya bahwa mungkin dalam waktu tidak lama semua akan selesai. Kami berpesan kepada masyarakat, tentunya masyarakat sekali lagi jangan panik karena kami seluruh stakeholder baik TNI, Polri maupun dari pemerintah daerah setempat tentunya selalu berkoordinasi dan menjaga ketersediaan stok logistik baik itu BBM, bahan makanan yang ada di wilayah Tapanuli Selatan. Ini kita pastikan masih cukup untuk kebutuhan, sehingga tentunya kita harus sama-sama menjaga keamanan sehingga kita bisa segera pulih kembali. Terima kasih banyak Komandan waktunya. Demikian wawancara saya dengan ada Dandim Tapanuli Selatan, Letkol Armet Deliuda, dan juga dan Satgas Penanggulangan Bencana Kolonel Ahmad Derajat. Fokus utama dari penanganan adalah membangun kembali Kota Tapanuli Selatan, salah satunya adalah dengan membangun rekonstruksi atau membangun jembatan. Selebihnya adalah bagaimana upaya pemulihan dengan cara distribusi logistik dan juga adanya pemulihan lain seperti tadi masalah bahan bakar. Tadi sangat tegas pesan dari Dandim adalah bahan bakar minyak dalam waktu cepat akan berjalan dengan baik atau terdistribusi khususnya di daerah Tapanuli Selatan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James dari Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nah, saudara, kelompok relawan dari Animal Rescue menembus lokasi bencana banjir dan longsor Sumatera demi menyelamatkan satwa peliharaan yang ditinggal warga. Puluhan pemuda relawan dari sejumlah daerah sejak sepekan terakhir menembus sejumlah lokasi yang terisolasi. Salah satunya wilayah Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Binatang yang berhasil diselamatkan diantaranya kucing, anjing, sapi, dan unggas. Satwa yang diselamatkan dipindahkan ke lokasi aman dan diberi makanan yang layak. Para relawan juga menyisir lokasi bencana untuk menemukan satwa yang mati dan menguburkannya. Di sini selama 8 hari kami telah bekerja untuk satwa yang terdampak. Kami bekerja dengan memberikan pakan, minum, dan layak untuk satwa-satwa yang terdampak. Semoga keadaan ini semakin membaik dan masyarakat pulih kembali untuk beraktivitas. Tidak banyak yang bisa dilakukan warga di Desa Mardame, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di tengah kondisi desa yang terisolasi, mereka hanya dihadapkan dua pilihan antara pasrah, menunggu bantuan datang, atau berjalan kaki dengan kondisi akses jalan yang rusak. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Andika Ahadiat melaporkan dari titik desa terisolasi di Tapanuli Tengah. 8 Desember 2025, saudara, saya melaporkan dari salah satu desa yang masih terisolir di Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Mardame. Starlink sedang dioperasikan, jadi warga berkumpul di sekitar kantor desa untuk bisa mengakses internet dan mengabarkan anggota keluarga mereka. Saya mau coba izin bergabung. Selamat pagi, Opung. Selamat pagi, Bu. Ini lagi ngapain nih? Lagi duduk? Ini lagi duduklah karena rumah tidak bisa ditempati, Bu, karena bencana yang menimpa daerah kami. Dan kami berharap secepat mungkin bisa pulih kembali. Dan kami berterima kasih kepada yang turut serta membantu daerah kami ini. Dan mudah-mudahan kami bisa kembali ke rumah kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari pihak yang berkaitan untuk pada kami. Kami mengharapkan sangat mengharapkan supaya kami bisa kembali lagi ke tempat kami masing-masing, karena rumah kami keadaan udah darurat, udah ada yang longsor, ada yang bahkan bencana yang merenggut sampai nyawa, ada yang sakit,
begitulah Bu, mudah-mudahan Bu bisa kami tertolong Bu atas dari bantuan dari yang instansi terkait Bu. Terima kasih Bu ya. Semua sama saudara, bahwa akses di sini benar-benar sulit sekali untuk bisa mendapatkan bahan pangan. Warga harus berjalan, yang di sini titik terdekatnya adalah ke Sibolga, namun akses ke Sibolga pun terputus. Jadi ini salah satu desa yang terisolir, belum ada bantuan. Ini adalah bantuan kali pertama yang datang di Desa Mardame, di Kecamatan Sitahuis di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kita harapkan ini bisa menjadi atensi pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, bahwa masih banyak daerah-daerah terisolir yang belum terjamah bantuan. Sementara ini yang bisa saya sampaikan dari salah satu desa terisolir di Tapanuli Tengah. Tim Dana Kemanusiaan Kompas melalui Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Group Medan terjebak banjir di Desa Pekubuhan Kecamatan Tanjung Pura, Langkat. Bantuan terpaksa disalurkan di tengah genangan banjir. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Bahri Nasri dari Langkat, Sumatera Utara. Ya, saudara, saat ini saya berada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Langkat, dan saat ini tim kemanusiaan Kompas terjebak di ketinggian air sekitar 1 meter, di mana dapat Anda saksikan saat ini saudara, tim kemanusiaan Kompas yang dibantu oleh TNI Angkatan Darat saat ini gagal untuk menembus ke titik pengungsian yang paling parah yang akan kami sampaikan bantuan hari ini. Dan tadinya sebelum di Tanjung Pura ini saudara, tim kemanusiaan Kompas sudah menyerahkan sejumlah bantuan di Kecamatan Pangkalan Berandan yang ada di Kabupaten Langkat. Dan untuk bantuan ke titik kedua ini, tim kami sempat terkendala, di mana kami terhambat oleh tingginya air dan terpaksa harus kembali dan mendrop bantuan yang ada di desa terakhir di kali ini. Kami inilah keadaannya, tambah-tambah pakai dengan papan seadanya kan, kayu itu aja lah. Ada berapa rumah yang rusak di sini? Sekitar berapa ya? Enggak terhitung banyak lah, karena penduduknya di sini lumayan padat Pak. Ya lebih kurang segitulah. Harapannya ke depannya semoga media Kompas ya terutama ya semakin sukses dan semakin jaya, dan terima kasih banyak atas bantuannya, dan semoga pemerintah juga cepat dan sigap gitu menanggapi banjir seperti ini, karena kami bukan semua sini orang ada ya Pak ya. Kami terlalu lama untuk dapat bantuan gitu. Terima kasih banyak kepada masyarakat setempat yang udah cepat untuk menanggapi ini semua. Halo. Ya, hari ini saya bersama teman-teman menyampaikan bantuan di Desa Kecamatan Lepan, Desa Lama. Ini hasil dari penggalangan dana kemanusiaan dari Kompas. Jadi kami turun bersama, ada teman-teman dari Kompas Gramedia, FKD Sumatera Utara, khususnya kami sampaikan ke kepala desa untuk kemudian nanti disalurkan kepada masyarakat. Bentuk bantuannya ada beras, ada minyak, ada air mineral, ada pakaian, dan ada selimut. Ya saudara, di Desa Pekubuhan ini tim kemanusiaan Kompas terpaksa harus menurunkan bantuannya langsung ke rumah warga yang terdampak banjir. Inilah rekan-rekan Kompas Gramedia Group yang langsung menurunkan bantuan setelah terjebak tadi di ketinggian air. Seluruh tim bahu-membahu bersama warga mengangkut barang dan bahan bantuan, dan untuk diberikan kepada warga langsung dan dikumpulkan di salah satu rumah warga yang lumayan cukup surut lokasinya, dan kemudian nantinya akan disebarluaskan ke seluruh desa atau di sebagian kecamatan di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahri Nasri, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Usai jeda saudara, dibantu Mabes Polri, Polda Sumatera Barat mengerahkan 10 ekor anjing pelacak dari unit K9 untuk membantu pencarian dan proses evakuasi korban banjir di Kabupaten Agam.
Semua unit anjing pelacak K9 itu disebar di 3 titik pencarian. Di Agam, Sumatera Barat tidak ingin hanya berpangku tangan melihat kampung tetangga porak-poranda dihantam banjir bandang. Sekelompok ibu-ibu di Jorong Kampung Tengah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, mendirikan dapur umum. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Dibantu Mabes Polri, Polda Sumatera Barat mengerahkan 10 ekor anjing pelacak dari unit K9 untuk membantu pencarian dan evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam. Semua unit anjing pelacak K9 itu disebar di 3 titik pencarian. Memaksimalkan proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Polda Sumatera Barat telah mengerahkan 10 ekor anjing pelacak dari unit K9. Disebar di 3 titik fokus utama pencarian. Kehadiran unit K9 di lokasi diharapkan dapat memudahkan pencarian terhadap korban yang terimpit material banjir bandang. Proses pencarian juga dibantu dengan 3 unit alat berat. Hingga saat ini akibat banjir bandang di Kecamatan Palembayan, 123 orang meninggal, sementara 47 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Berjibaku membantu tim SAR gabungan dalam tugas kemanusiaan, 1 anjing pelacak dari unit K9 gugur saat melaksanakan tugas. Anjing pelacak unit K9 yang bernama Reno berusia 8 tahun 4 bulan. Anjing berjenis Belgian Malinois itu gugur saat proses pencarian berlangsung. Reno mengalami lemas mendadak dan kemudian tumbang di lokasi bencana. Jadi gini, kepolisian sekarang sudah menurunkan tim K9 itu yang punya kemampuan 50 meter itu bisa mengendus itu kalau ada korban mayat atau ditemukan mayat. Maka oleh karena itu nanti kalau ditemukan mereka akan K9 kita akan ke lokasi itu, ketika itu kemudian dilakukan pembongkaran oleh tim SAR kita. Gabungan dari TNI, Polri maupun dengan berapa ekor? Ya, berapa ekor K9? Kemarin kita dibantu dari Mabes Polri 10. Di Salalaya saja atau di 3 tempat di sini. Informasi terkini di Agam, Sumatera Barat kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim. Reza, untuk saat ini bagaimana dengan kondisi para pengungsi dan juga warga yang terdampak banjir bandang terutama di Kabupaten Agam? Seperti apa posko medis dan juga pelayanan kesehatan bagi warga terdampak? Ya baik, Juno dan juga saudara, untuk fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan begitu ya di Kabupaten Agam, terutama di Puskesmas Koto Alam di tempat saya mengabarkan ini memang sudah mulai berjalan normal setelah kurang lebih 10 hari ini tidak ada pelayanan kepada warga dan juga korban. Maksud kami dari warga di sekitar Puskesmas Koto Alam. Hingga saat ini memang pelayanan tadi dibuka sejak pagi begitu, warga pun ini sudah mulai mendatangi Puskesmas untuk untuk berobat begitu, karena memang sejumlah warga yang berada di wilayah Koto Alam, kemudian Kayu Pasak dan juga di wilayah Kampung Tengah, Kabupaten Agam, Kecamatan Palembayan ini memang beberapa di antaranya mengeluhkan ada gatal-gatal, kemudian inspeksi saluran pernafasan dan juga demam. Kemudian warga pun jika tidak bisa datang langsung ke puskesmas dari Puskesmas Koto Alam ini dan juga tim dokter dan relawan dokter yang diterjunkan langsung begitu ya ke bencana banjir bandang Kabupaten Agam ini langsung mendatangi posko pengungsian ataupun rumah-rumah warga begitu. Nah, hingga saat ini di Puskesmas Koto Alam walaupun sudah berjalan normal untuk pelayanan di polikliniknya karena dokternya juga sudah lengkap, ada dokter spesialis juga begitu ya. Namun untuk perawatan rawat inap maksud kami ini masih belum bisa dilakukan di Puskesmas Koto Alam. Mengapa demikian? Karena Puskesmas Koto Alam ini adalah salah satu posko utama kesehatan yang ada di Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, sehingga memang untuk menghindari menumpuknya pasien begitu ya jika ada yang berobat ataupun darurat
darurat ini untuk perawatan atau rawat inap, maksud kami ini jika ada pasien yang harus dirawat inap ini akan dirujuk ke RSUD Lubuk Pasang. Kabar baiknya juga adalah bagi warga yang kemarin terdampak banjir bandang secara langsung, yang mengalami luka-luka begitu yang harus dirujuk dan kemudian sudah bisa melakukan rawat jalan, ini tidak harus kembali melakukan rawat jalan di RSUD Lubuk Pasang, namun bisa melakukan rawat jalan di Puskesmas Koto Alam sehingga tidak terlalu jauh, karena memang untuk ke RSUD Lubuk Pasang sendiri jika harus melakukan rawat jalan berjarak dari tempat kami melaporkan atau di wilayah terdampak ini kurang lebih 1 jam. Ini kabar baiknya, warga yang kemarin terdampak ini bisa langsung melakukan rawat jalan di Puskesmas Koto Alam. Kemudian untuk di pengungsian sendiri tidak jauh berbeda begitu dari warga sekitar. Di pengungsian banyak sekali warga terutama ini lansia begitu yang mengeluhkan terkait inspeksi saluran pernafasan, karena di Kabupaten Agam ini terutama di lokasi terdampak banjir bandang, lumpur sisa-sisa material banjir bandang berupa lumpur yang tebal ini sudah mengerim begitu ya, kemudian debunya juga sangat tebal begitu. Jika dilewati kendaraan besar atau kendaraan yang cukup kencang melaju, ini debu ini akan terangkat ke udara dan berpotensi untuk terhirup oleh warga begitu, sehingga kemarin saat dibutuhkan masker begitu ya, tim dokter juga ini mengimbau kepada warga dan juga pengungsi jika harus keluar dari lokasi pengungsian ataupun rumah harus menggunakan masker. Kabar baiknya lagi Juno dan juga saudara bahwa seiring berjalannya poliklinik atau pelayanan kesehatan di Puskesmas Agam ini, air bersih yang kemarin di sini sangat kekurangan, saat ini air bersih sudah bisa disalurkan dengan baik begitu ya, walaupun memang harus melalui mobil tangki air dari Kementerian Pekerjaan Umum begitu ya, karena memang pipa saluran air di sini memang masih belum bisa betul sepenuhnya begitu, sehingga air bersih ini dipasok ke Puskesmas Koto Alam sehari 2 kali, sehingga kebutuhan air bersih saat ini di Puskesmas Koto Alam ini mencukupi. Kemudian pasokan listrik juga di Puskesmas ini ataupun di Kecamatan Palembayan ini sudah bisa dirasakan kembali oleh warga, sehingga vaksin-vaksin yang ada di Puskesmas Koto Alam untuk keperluan warga jika harus vaksin terutama anak-anak begitu ya, bisa disimpan langsung di Puskesmas atau di lemari pendingin Puskesmas, karena pada waktu itu vaksin yang harusnya disimpan di Puskesmas Koto Alam karena listrik mati pada saat itu, karena kulkas ini atau lemari pendingin ini harus non-stop gitu ya, harus menyala. Ini akhirnya pada saat listrik mati dipindahkan dahulu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Agam yang jaraknya cukup jauh dari sini. Nah, kabar baiknya listrik sudah menyala, vaksin pun saat ini bisa disimpan untuk keperluan bagi warga di Puskesmas Koto Alam. Demikian, Juno. Kita harapkan pelayanan kesehatan terutama di Koto Alam, Kabupaten Agam dapat berjalan maksimal bagi warga terdampak banjir bandang, dan warga juga mendapatkan bantuan logistik termasuk air bersih dan juga makanan yang maksimal. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juga Abdul Rohim, menjaga keselamatan juga kondisi Anda di sana. Dan saudara, tawa kecil dan nyanyian riang kembali terdengar dari sudut pengungsian di Sumatera Barat. Setelah berhari-hari penuh kecemasan akibat banjir bandang, anak-anak kembali tersenyum. Melalui sesi trauma healing, perlahan mereka bangkit, mencoba menata ingatan baik di antara duka yang baru saja mereka lalui. Sorak tawa anak-anak pecah di halaman SD 5 Kayu Pasak yang jadi lokasi pengungsian korban banjir di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Mereka larut dalam permainan dan aktivitas ceria yang digelar Forum Anak Kabupaten Agam. Anak-anak bernyanyi, bergerak bebas, dan untuk sesaat, beban dari tragedi banjir beberapa waktu lalu tampak menjauh dari bahu mungil mereka. Keceriaan serupa juga dihadirkan Forum Anak Kabupaten Agam untuk anak-anak pengungsi banjir di Kecamatan Tanjung Raya. Selain pendampingan psikologis ringan melalui trauma healing, remaja dan pemuda di daerah ini turut menyalurkan bantuan bahan pokok bagi warga terdampak. Hari ini Forum Anak Kabupaten Agam lagi ngadain trauma healing bersama teman-teman di daerah Palembayan yang terdampak bencana alam. Sebenarnya mau daerah atas buat ngasih sembako, tapi kami mau milih teman-teman yang ada anak-anaknya. Jadi posko pertama di sini yang
kami datang. Permainannya nanti ada tebak gaya ini, terus nanti juga ada permainan kata-kata api. Habis itu teman-temannya juga nanti akan membaca bersama buku cerita yang kami bawa. Keceriaan juga nampak di posko pengungsian korban bencana di SD Cupak Tangga 2, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Anak-anak penyintas bencana larut dalam pemulihan trauma yang digelar Tim Trauma Healing Operasi Aman Nusa 2. Di posko pengungsian ini, wajah-wajah lelah menyambut. Sebagian masih tampak kebingungan setelah kehilangan banyak hal dalam sekejap. Tim mengajak anak-anak bermain dan bercerita. Cara sederhana yang mampu membuka pintu emosi yang selama ini mereka pendam. Beberapa mulai tersenyum, beberapa lainnya perlahan mulai bicara tentang ketakutan yang mereka rasakan. Ada sekitar 26 anak-anak dan secara keseluruhan ada sekitar 50 orang yang kita trauma healing. Itu banyak kehadiran kita di sini untuk membangkitkan kali semangat dari mereka yang trauma akibat bencana ini. Pemulihan ini mungkin sederhana, tetapi di baliknya ada harapan besar bahwa setiap tawa yang kembali terdengar, masa depan mereka juga perlahan ikut pulih. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat memperpanjang pemberlakuan masa tanggap darurat penanganan bencana. Hal ini dilakukan melihat besarnya dampak yang dirasakan oleh warga. Selama masa tanggap darurat, selain fokus untuk pembersihan dan pencarian korban hilang, Pemkab juga berencana mendirikan hunian bagi korban yang langsung terdampak banjir bandang. Titik pembangunan hunian disiapkan di 3 titik di kawasan Palembayan, Malala, dan Maninjau. Sementara untuk optimalisasi pembersihan kawasan terdampak, saat ini ada 32 alat berat yang digunakan di lokasi bencana, yakni 12 unit di kawasan Palembayan, 7 unit di kawasan Malala, dan 13 lainnya tersebar di kawasan Matua dan Maninjau. Kabupaten Agam sudah menetapkan tanggap darurat selama 30 hari. Kita berakhir sampai tanggal 23. Iya, itu. Apa yang menjadi fokus kita nantinya, Pak? Fokus kita adalah pertama tentunya kita melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang belum ditemukan. Itu kita juga sudah mengajukan perpanjangan kegiatan evakuasi ini selama 14 hari. Jadi ini diperpanjang. Kemudian nanti setelah itu kita akan mencoba meninjau kembali apakah ini tetap dilanjutkan pencarian ini. Sementara itu di Agam, Sumatera Barat tidak ingin hanya berpangku tangan melihat kampung tetangga porak-poranda dihantam banjir bandang. Sekelompok kaum ibu di Jorong Kampung Tangah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam mendirikan dapur umum. Dapur umum itu diperuntukkan bagi relawan dan tim SAR gabungan. Berawal dari 1 karung beras, sekarang dapur umum ini bisa memasak hingga 3 karung beras setiap harinya. Semua bahan makanan untuk dapur dibeli secara mandiri dari dana sumbangan masing-masing pribadi warga. Hingga saat ini petugas gabungan masih terus berjibaku melakukan pembersihan kawasan terdampak dan memaksimalkan pencarian korban hilang. Dari masyarakat, kami sekeluarga minta bantuan kepada keluarga dan sahabat-sahabat. Kemudian dengan sedih hati melihat bencana yang ada di kampung kami dirikanlah sebuah tenda di sini sekalian untuk membantu bapak dari bapak dari relawan. Berarti dapur umum ini khusus untuk relawan? Atau siapa saja bisa makan gratis? Selain dari relawan, kami khususkan untuk masyarakat di sini. Usai jeda, saudara, beragam cara dilakukan untuk meringankan beban korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, puluhan tukang cukur menggelar aksi potong rambut bayar seikhlasnya demi mengumpulkan donasi bagi korban bencana. Sementara itu, komunitas perantau asal Sumatera memasak 1 ton rendang yang akan dikirimkan di 3 provinsi terdampak banjir bandang dan longsor Sumatera.
Saudara, antrian bus dan truk yang tertahan terlihat di salah satu titik di Jalan Sibolga, Tarutung, tepatnya di Kecamatan Sitahwis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kendaraan ini tertahan imbas akses jalan yang terputus akibat longsor yang terjadi 25 November lalu. Berikut jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Andika Ahadiat. Ketika saya jalan mau ke Desa Rampa dari Kelurahan Nauli, saya melihat ada beberapa parkir mobil ya. Terhenti di sini, tadi ada truk, ada tangki bensin juga, ada bus-bus dan lain sebagainya. Tampaknya ini pemilik kendaraan masih berada di dalam. Emang yang punya bus naik ya? Udah di sini berapa lama? Ada hampir 2 minggu. 2 minggu? Oke. Mau tadi dari arah Tarutung mau ke Sibolga? Dari Medan mau ke Tarutung, mau ke Sibolga. Sibolga. Waktu lewat full penumpang? Full, kalau penumpangnya udah pulang. Oke, kenapa mutusin buat berhenti di sini? Karena infonya pas lewat ada ini ya, longsor gitu-gitu. Ada. Oke, terus gimana Bang? Abang udah stay di sini. Makan gimana? Kalau makannya dapur umum lah, Kak. Minta ke warga sekitar? Iya. Oke, Abang dari Medan? Ya, dari Medan. Oke. Berarti mau nungguin terus sampai evakuasi atau gimana nih? Sampai siap lah apa jalannya, Kak. Kalau masalahnya ini banyak barang-barang semua sini, Kak. Nggak, Bang tinggalin berarti? Enggak. Oke. Tinggalin. Abang siapa namanya Bang? Firman. Bang Firman, oke. Sehat-sehat Bang Firman ya. Semoga bantuan cepat datang ya. Ini salah satunya setiap truk juga saudara di sini. Bapak siapa Pak? Nenggolan. Bapak Nenggolan. Iya. Di sini udah berapa lama? 2 minggu. Iya, sejak udah kejadian. Oke. Sini. Bapak nungguin sampai bantuan datang untuk mobil bisa jalan? Iya, kami mengharap bantuan cepat maunya perbaikan ini untuk mengapakan yang longsor ini. Jadi bisa kami pulang ke Sibolga gitu aja. Bapak mau ke Sibolga ini? Iya, mau ke Sibolga. Muatannya apa Pak? Kosong. Oh kosong, oke. Bapak sehat-sehat ya, semoga bantuan cepat datang. Iya. Oke, kita lanjut lagi saudara. Kita mau ke Desa Rampa bersama pasukan Gani F122. Saudara, Dompet Duafa buka dapur umum dan masak kuah belangong untuk pengungsian Desa Beringin, Kecamatan Merah 2 Pidijaya. Ada rekan kita Ibnu Sakdan ikut masak di sana. Saudara, saat ini Benu lagi ada di pengungsian Desa Beringin, Kecamatan Muara 2 ya. Ini merupakan salah satu konsentrasi pengungsi, ada 1.200. Dan insya Allah kita hari ini akan masak ini, kuah belangong. Kita akan masak kuah belangong. Satu belanga ini bisa untuk kapasitas 200. Semoga hasilnya maksimal untuk membangkitkan semangat saudara-saudara kita yang lagi kena banjir. Memasak menu daging dengan bumbu rempah lengkap memang bikin pengungsi bahagia. Di tengah keterbatasan bahan baku, Dompet Duafa hadir dengan 40 kg daging sapi. Walaupun tidak seperti mewah banget, enggak. Paling tidak anak-anak, terutama orang tua bisa menikmati ini sebagai pengobat di kala kesusahan, kondisi banjir yang darurat seperti ini. Setelah bumbu resep selanjutnya siap dimasak menggunakan kayu bakar yang hanyut dan mengapung dari sisa banjir. Biasanya kuah belangong dicampur dengan nangka muda dan pisang kepok, tapi kali ini dimasak menggunakan keduanya agar lebih banyak mengingat tidak kurang dari 700 pengungsi yang berada di Desa Beringin Pidijaya ini. Benu bersama bapak-bapak terus mengadu-adu dan tiba-tiba ada yang datang. Selebritas Marcella Zalianti yang juga turun langsung mengantarkan bantuan ke pengungsi yang ada di beberapa titik di Pidijaya Aceh. Buat sekitar 700 ini. 700 warga. Ini buat makan malam. Ini 40 kilo sebenarnya 2 belanga, tapi karena kapasitas belanganya nih, dijadiin satu aja, nanti kuahnya dibanyakin. Berikutnya, kuah mulai mendidih dan harus terus diaduk agar tidak gosong dan bumbunya rata. 2 jam sudah berlalu dan akhirnya kuah belangong matang dan langsung dipindahkan ke beberapa tempat, kemudian akhirnya dibagikan. Tampak raut wajah para pengungsi bahagia menikmati seporsi kuah belangong. Semoga bencana ini segera berakhir dan warga bisa menjalankan aktivitasnya kembali. Mari jaga alam, kita hentikan perambahan hutan. Belum mau ngecek rasa seperti apa? Mudah-mudahan aman dan rasanya tidak mengecewakan. Bismillah. Alhamdulillah. Dagingnya cukup empuk, sebenarnya butuh waktunya sekitar setengah jam lagi. Tapi nggak mungkin kita tahan karena terutama banyak anak-anak ya. Anak-anak udah pengen makan, nggak apa-apa. Tapi rasanya istimewa benar. Bumbunya oke, daging juga oke, pecah banget. Dari pengungsian Desa Beringin,
Kecamatan Muara II, Kabupaten PD Jaya, Ibnu Sakdan melaporkan. Beragam cara dilakukan untuk meringankan beban korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, puluhan tukang cukur menggelar aksi potong rambut bayar seikhlasnya untuk mengumpulkan donasi bagi korban bencana. Sementara di Solo, Jawa Tengah, sebuah warung makan memberikan makan gratis bagi mahasiswa perantau asal Aceh. Beragam cara dilakukan masyarakat Indonesia untuk menunjukkan rasa kepedulian terhadap korban banjir dan longsor di Sumatera. Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, 20 tukang cukur yang tergabung dalam paguyuban seniman rambut Gunung Kidul atau Semar Gundul menggalang donasi dengan menyediakan jasa cukur rambut bagi warga yang sedang beraktivitas di kawasan alun-alun Wonosari, Gunung Kidul. Setiap warga yang mencukur rambut dipersilahkan untuk membayar jasa seikhlasnya. Hasil dari pembayaran jasa cukur rambut kemudian dikumpulkan dan disumbangkan melalui salah satu yayasan yang ada di Yogyakarta kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, maupun Sumatera Utara yang terdampak bencana. Ya, harapan kami aksi ini dapat membantu dan meringankan rakyat yang hari ini sedang tertimpa musibah. Untuk acara tersebut menurut saya positif ya, karena kita itu dicukur oleh orang-orang profesional yang dari komunitas cukur yang berada di Gunung Kidul, dan untuk hasil potongannya juga menurut saya bagus juga sih. Sementara di Solo, Jawa Tengah, warung Nyakcut yang terletak di Jalan Pop dan Nusukan Solo memberikan makanan gratis bagi mahasiswa perantau asal Aceh. Mereka cukup menunjukkan KTP untuk bisa makan di warung tersebut. Bagi mereka yang terdampak bencana, donasi makan gratis ini tentu sangat membantu. Apalagi kiriman uang dari kampung halaman pastinya tertunda karena menjadi korban bencana. Ketika kami tidak dapat uang saku dari orang tua, tapi kami mendapatkan tidak mendapatkan uang, tapi kami mendapatkan makan gratis di sini, sehingga kita orang Aceh di sini itu seperti keluarga yang mana saling menolong, dan kami juga sangat berterima kasih kepada Kak Cut dan keluarga yang udah memberikan kami, terutama mahasiswa Aceh yang ada di Surakarta, itu buat makan gratis. Sang pemilik warung adalah kelahiran Aceh dan memiliki keluarga yang tinggal di Aceh. Bahkan, ayah dan saudaranya turut terdampak bencana hingga tidak bisa dihubungi. Donasi ini merupakan bentuk doanya agar keluarga diberikan keselamatan. Saya sendiri kan orang tua dari Aceh, papa saya di Aceh, saya lahir di Kuala Simpang, jadi saya punya inisiatif membantu adik-adik di sini karena saya kan tidak bisa menolong orang tua di sana. Jadi dengan saya menolong adik-adik di sini biar jadi doa, biar keluarga saya di sana juga sehat, biar selamat. Karena selama beberapa hari, 3-4 hari, papa saya nggak bisa dihubungi. Jadi di situ saya berpikir bahwasanya saya bisa menolong dengan adik-adik dengan cara seperti itu. Mungkin dengan doa-doa saya melalui adik-adik Aceh di sini tersampaikan, biar keluarga saudara saya di sana bisa sehat, bisa kembali seperti semula, ada kabar, itu yang saya inginkan. Donasi akan dilakukan hingga Aceh pulih untuk membantu mahasiswa Aceh di Solo. Mereka pun dibebaskan makan gratis sepuasnya dengan hanya menunjukkan KTP. Tim Liputan Kompas TV. Musibah di Sumatera juga mendorong banyak aksi solidaritas. Komunitas perantau asal Sumatera memasak 1 ton rendang yang akan dikirim ke 3 provinsi terdampak banjir longsor Sumatera. Komunitas perantau asal Sumatera se-Jabodetabek dibantu warga hingga selebritas memasak 1 ton rendang di Agribisnis and Technology Park IPB University
Nantinya rendang ini dikemas dengan teknologi vakum yang dimiliki IPB University yang diklaim mampu tahan hingga 2 tahun. Bantuan akan dikirim ke lokasi bencana di 3 provinsi terdampak bencana, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa depan. Meskipun hanya menyiapkan makanan, sudah menjadi cara dan juga niat yang baik untuk saudara-saudara kita yang sedang ada di sana yang susah sekali aksesnya, yang berat sekali dengan makanan mereka sehari-hari. Mudah-mudahan ini baru satu dan semoga akan ada komunitas lain yang juga akan melakukan hal-hal yang dikontakkan mereka. Sementara, massa yang tergabung dalam berbagai komunitas menggelar aksi sosial penggalangan dana untuk korban bencana alam Sumatera di Car Free Day Taman Bungkul, Surabaya, Jawa Timur. Hasil dari donasi ini akan diserahkan ke instansi terkait untuk disalurkan langsung ke lokasi bencana. Banjir yang sebelumnya merendam 5 kecamatan di Karawang, Jawa Barat kini meluas ke 9 kecamatan. Banjir disebabkan meluapnya air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Petugas gabungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan polisi mengevakuasi warga lansia yang terancam lahar dingin Gunung Semeru. Petugas memandu warga lansia menyisiri aliran banjir lahar dingin Gunung Semeru. Informasinya usai jeda.